Naon sih aja kalau anjing? Modal. Itu mau iman jeung Islam. Terima. Aing bisa baca begitu. Sing balik sia ku aing yang urang apresi. Terlihat jelas oleh pemirsa bahwa ini sosok makhluk yang mungkin orang-orang soleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Baik sahabat LWT TV, berjumpa lagi bersama kami dalam channel Luas Wanita TV. Pada malam ini kami meneruskan perjalanan kami, yaitu di suatu tempat yang bernama Lapangan Cibanteng. Ada apakah dengan Lapangan Cibanteng ini? Dan Lapangan Cibanteng ini merupakan wilayah Kabupaten Cianjur, dan di sini banyak masyarakat menceritakan kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia biasa, dan mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas oleh Kang Ridwan. Silakan Kang Ridwan untuk menceritakan sedikit banyaknya tentang Lapangan Cibanteng ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan sedikit tentang Lapangan Cibanteng pada kesempatan malam hari ini. Lapangan Cibanteng ini merupakan suatu lapangan yang diperuntukkan untuk bermain sepak bola, ya, intinya. Tapi pada pertandingan sepak bola selalu biasanya terjadi keributan. Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, banyak masyarakat di sekitar ini melihat, kalau di malam hari itu banyak yang melihat ada beberapa sosok di tengah lapangan ini, bahkan ada yang melihat seperti lampu yang menyala di tengah lapangan. Mungkin banyak makhluk-makhluk yang menampakkan diri ya? Banyak makhluk-makhluk yang menampakkan diri di waktu-waktu tertentu. Dan kebetulan itu dilihat oleh masyarakat sekitar. Jadi bukan satu dua orang, tapi mungkin banyak orang yang dulu sering melihat di sini. Kejadian-kejadian aneh di sini. Dan juga mungkin sering juga ya, jadi nampak gitu ke masyarakat. Iya. Mungkin hanya untuk orang-orang yang lewat saja. Ketika ada kegiatan-kegiatan di sini, biasanya suka ada terjadi. Seperti itu ya. Ya, baik pemirsa, mungkin itu sekilas tentang misteri yang ada di Lapangan Cibanteng ini. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti kami akan melakukan mediasi untuk berinteraksi dengan makhluk yang mungkin ada di Lapangan Cibanteng ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video kita supaya kita bisa melanjutkan perjuangan kita dalam petualangan malam dalam channel Luas Wanita TV. Kita akan melakukan mediasi dan akan dipanggil oleh Kang Rukmana untuk makhluk yang mungkin ada di lapangan ini, dan mediator adalah Kang Ridwan sendiri. Silakan Kang Rukmana.
Ya pemirsa, saya mungkin memang sudah merasakan bahwa makhluk yang akan memasuki tubuhnya dan mungkin lagi beradaptasi dan sulit untuk ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya serang saha. Naon sih aja kali aja. Abi ka dieu niat bade silaturahmi. Abi sanes hayang ngaganggu anjeun teu ngaganggu kami mau ngaganggu anjeun. Anjeun bisa tenang. Abi hayang naros tentang informasi di dieu lapangan Cibanteng. Cenah cik masyarakat di dieu teh loba kajadian seperti keur main bola pasok aya nu kecelakaan tapi henteu bentrok teu diadu tiba-tiba celaka jeung celakaana sok parah jeung sok aya nu nampakeun di dieu teh ketika masyarakat wengi-wengi lewat ka dieu eta naon eta bisa dijelaskeun ku anjeun. Anjeun saha di dieu? Teu kudu nyaho sih aing saha di dieu. Tapi anjeun bisa ngajelaskeun sok. Biar kami bisa tahu, biar kami orang bisa nyaho tentang informasi dia. Sok, jelaskan, lanjut. Baru dikasuh, baru dikasuh. Kami dijaga, pengokasan asup. Lapangi, ada kuburan. Kuburan apa? Kuburan zaman naon? Zaman Belanda atau zaman naon? Jadi, Ya dia. Terus kumaha? Loba anu dipindahkeun. Loba anu dipindahkeun. Loba dipindahkeun teu kapindahkeun. Anu nyesa. Jadi hayang disampurakeun Loba gitu. anu teu sopan, loba anu teu sopan cu. Kapincakan berarti nya. Jadi teh. Ku sia pikir, ku sia pikir. Dengekeun ku sia pikir. Jelema nu geus paeh ditincakan. Di dieu lain dipake tawasul, lain di ibadah di dieu lain. Tapi kalakah dipake main, mana kasopanan? Adabna mana? Jadi mungkin pemirsa sendiri bisa mendengarkan barusan kata makhluk yang mungkin masuki tubuhnya Kang Ridwan. Bahwasanya ini tuh dulu tepatnya pemakaman dan mungkin sudah dipindahkan, namun masih banyak jasa-jasa yang belum terpindahkan dan mungkin tempat ini tuh dipakai untuk main bola, untuk bersenang-senang, bukannya untuk tempat tawasul, berdoa, mendoakan arwah-arwah makhluk-makhluk yang di sini. Oh, loba nu teu eling, loba dipake maksiat di dieu. Loba nu teu eling sedih, cuma kali dege sedih. Ya, mungkin pemirsa sendiri bisa mendengarkan. Di sini banyak yang tidak ingat kepada Allah dan mungkin makhluk di sini, penduduk di sini sangat sedih. Terus naon deui selain eta? Aya pesan-pesan ke masyarakat. Pesan-pesan aku kumaha? Ku abdi disampaikan. Sing areli, sing iman ke Allah, sing Kita harus ingat kepada Allah dan beriman kepada Allah. tuh tingali sing eli. Mama aja Mama jangan saya tadi dinya. ilmu naluhung katurutku kabehan. Mama jangan Cibanteng. Ya Allah. Mungkin ku abdi disampaikan ke masyarakat. Mungkin sebagian daripada masyarakat anu nonton bahwasanya kurang teh ieu teh tempat teh kudu lebih diperbaiki deui, Dibagi mah teu nanaon. dibagi teu naon. Ngan maneh kudu eling. Kudu eling. Dengikeun. Sia init ka dieu teh kadang tara sarolat heula, mantok di dieu teh salat deui. Dengikeun ku sia dengikeun. Salat. Nu ka dieu ngajangkor ka dieu anu can salat isa. Paling keresep aing ningali jelema nu hese diajak salat. Ya, mungkin pemirsa bisa mendengarkan perkataannya. Salat. Modar. Teu mau iman jeung Islam.
mungkin tubuh makhluk anu aya dina tubuh Mang ku anjeun katakeun anu layak dikatakeun, tapi ku anjeun tong dikatakeun anu layak dikatakeun. Bisa? Ya, mungkin pemirsa sini bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan bahwasanya ketika kita mau berangkat ke tempat ini ataupun bermain bola ataupun apa, kita harus beribadah terlebih dahulu, ataupun waktunya sholat terus sholat dulu. Ayo asup deh. Sok gaya, jasupkeun. Asup. Hadir. Ya pemirsa, auranya sangat besar dan saya merasakan banyak-banyak makhluk-makhluk yang di sini yang ingin masuk ke tubuhnya Kang Ridwan ini, dan ini yang masuk. Auranya saya sangat merasakan sangat besar sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sareng saha? Mbak kamera bisa lebih dekat. Punten abdi ngawoga di dieu. Abdi sudah silaturahmi ka dieu. Tesawiyo. Mohon. Kami ieu sareng saha? Kaulah. Geus lila jeung di dieu. Di dieu ngajak di dieu di lapangan ieu. Abdi hoyong silaturahmi sejak ka dieu teh hoyong terang gitu. Ditari. Kita ini. Mohon Titip. Anu tadi. Mohon saya tadi teh. Sholat. Ya. Tadi sholat. Insyaallah. Insyaallah. Makan. Si Banteng. Loba jelema nu saroleh. Di makam ieu. Tapi di dia masih kena aya jasana lapangan ieu. Aya. Tapi lamun kurang di anggo main bola gitu mau kuna naon nah. Sing eling. Sing eling we intina. Sing eling ka Allah. Allah. Sing eling ka Allah. Sing seueur ngadoakeun kitu nya. Aing paling teresep sok sedih ngali jaman ayeuna. Nu marapok. Bladit. Jadi sok dipake maksiat di dia. Tuh bisa ngadengerin. Tapi sok dicelakakeun. Kalau dia masuk ke dia maksiat. Sok diganggu. Bari ku kesel. Lain ku kesel. Sok dikumakeun wae tah. Nu teu eling ka Allah. Ari riaan ramean. Cina masuk ditampakeun di dia teh. Sok nampakeun, masuk ngalewat. Eta teh nu teu eling ka Allah gitu. Ya, teu sakabeh jin, teu sakabeh nu di dieu bisa nampakeun. Teu sakabeh mendengarkan. Loba nu maksud didinya. Terus pesan-pesan anjeun keur jelema-jelema keur masyarakat di dieu kudu kumaha tah. Intina sing kuat iman. Kuat iman. Zaman geus loba, zaman geus beda. Tuh ngalah barokah ti mama almarhum Ciban. Ngalah barokah bahagia dunia akhirat. Tinggali ku aja. Iya. Anak incuna tinggali. Anjeun yang didoakeun. Aduh. Masuk. Ada kenawan si anjing ini. Assalamualaikum. Bisa tenang, anjeun. Aduh aing geus lila. Abdi lain arek ngaganggu di dieu. Abdi nya silaturahmi. Assalamualaikum, anjeun muslim. Abdi di dieu lain arek hati adu. Anjeun bisa tenang. Sok. Sampurasun. Sampes. Anjeun saha di dieu? Aing ketemu. Ketemu di mana? Di belah luar. Nah, anjeun bisa ka dieu? Sian baca hijib. Labora tinggalan. Di dieu memang aing bisa baca hijib gitu. Sing balik sia ku aing di abang aplik sia.
Di dia memang abdi persiapan, abdi maca konrotif, saya tajana berangkat, abdi minta perlindungan ke Allah, manukun Allah nu bisa ngajaga kaula. Di dia insyaallah urang di dia niat silaturahmi, sanes arek ngaganggu, sanes arek nantang gelut. Abdi di dia hayang neangan informasi. Bisa? Masih ada informasi? Sok, ku anjeun bisa diceritakeun di dia. Cerita anu tentang lapangan Cibanteng ieu, Aing sok pengkoran cokorna. oh jelema teh di dia teh berarti. Jadi anjeun sok edakeun. Sebenarnya kata jelema, kunaon anjeun make kitu? Pan batur teh urang teh beda ieu, beda tempat. Resepna kumaha? Cara ibadah. Oh jadi anu ku anjeun sok dicelakakeun teh jelema nu sok ibadah. Alun iman ke Allah anjeun wani nyelakakeun. Teu wani. Ibu Misa sendiri bisa mendengarkan orang yang mungkin dicelakakan di sini itu memang orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Seperti itu. Gitunya. Untuk ingat ke Allah, ku anjeun diganggu. Resep anjeun ngaganggu. Nah, mungkin banyak yang patah kakinya gara-gara mungkin memang di sini orang bermain bola di sini memang tidak ingat kepada Allah dan tidak berdoa dulu. Setiap melakukan sesuatu hal, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah, mohon perjagaan kepada Allah, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Gitu terus nanti aya informasi nu lain, pesan-pesan ke masyarakat supaya orang teh saling menjaga, saling mendoakan antara sesama makhluk Allah. Kelakuan sing baraleg. Ya, kelakuan sing baraleg. Jadi kelakuan kita harus baik. Kudu punya adab gitu, boga adab. Mau naik berangkat ke suatu tempat tadi Sebagian gede jelema geus itu. Ya. Ingat. Waktu na modal kolot na marewek. Geus lila kalakuan anu goblok deui. Seperti itu ya. Mungkin pemirsa sendiri bisa mendengarkan. Terus aya naon deui? Yang disampaikan ku anjeun? Sok. Tongsi. Nu ngagegah di dia saleh. Tapi lamun jelema teu iman pasti diganggu gitu. Tara ingat ke Allah. Ingat ke Allah. Ibadah. Oh, ilmu penutup yang ibadah. Terus naon deui nu anjeun yang disampaikan? Cukup segitu. Keluar. Rek anu asup deui. Assalamualaikum. Ya mungkin pemirsa, mungkin ada sosok makhluk lain yang masuk ke tubuhnya Kang Ridwan. Memang saya merasakan begitu banyak makhluk-makhluk yang ingin masuk ke tubuhnya dan ingin menceritakan tentang kejadian-kejadian yang di sini. Assalamualaikum. Punten, abdi ka dieu sanes bade ngawegel, abdi saja silaturahmi. Anjeun saha di dieu? Kuburan orang teu kapinahkeun. Oh, di dieu teu kapinahkeun. Terus hayangna dipinahkeun, yang dipinahkeun. Doakeun we nya. Insyaallah ku kami didoakeun di dieu. Ki ku abdi doakeun. Anjeun aya pesan-pesan nu sanes sok bila aya Keluarga geus aduh budak berdua turunan nganukun mulungan di zaman-zaman nu saleh. insyaallah ya. Mungkin bisa kita hikmahnya. Bisa mendengarkan perkataan daripada makhluk yang mungkin masuk ke tubuhnya Kang Ridwan ini. Mungkin ketika keluarganya meninggal, anak-anaknya tidak mendoakan, keluarganya yang tidak mendoakan, mungkin sosok tubuh sosok mayat ataupun yang telah meninggal, keluarganya yang telah meninggal itu mungkin merasa sedih karena tidak didoakan seperti itu ya. Oleh karena itu ini bisa kita ambil hikmahnya. Ketika keluarga kita meninggal, maka anaknya, keluarganya harus sering mendoakan karena mereka sangat butuh doa kita. Seperti itu. Insyaallah kami didoakan. Keterima bisa doa.
Terus aya anu disampaikan di ku anjeun. Anu disampaikan di selain eta. Bisa pemirsa lihat sendiri, mungkin banyak makhluk-makhluk yang masuk. Assalamualaikum. Abdi di dia sejak silaturahmi, terus udah ngaganggu. Keluarkan sia. Keluar ke naon? Mantok sia. Kami teu boga naon. Wah kuat sia mikir loba nu datang. Nyenek keluar. Bisa keluar nyalira. Sok keluar. Sok keluar. Makhluk mana? Bisa tolong dikeluarkan. Makhluknya sangat agresif. Makhluk mana? Silakan, tolong dikeluarkan. Bisa keluar sana. Ini bisa keluar. Mungkin makhluknya sangat agresif ya, tidak mau keluar. Dia ingin mengamuk dan mungkin banyak makhluk-makhluk yang ingin masuk ke tubuhnya Kang ini. Bisa pemirsa lihat sendiri. Hanya saha. Assalamualaikum. 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 Hanya bisa jawab. Dia senang saha. Insyaallah abdi bade pulang. Bade uwi. Ya mungkin banyak makhluk yang ingin masuk ke tubuhnya Kang Ridwan ini. Kalau mana bisa dikeluarkan aja. Mungkin ini nggak kondusif. Silakan keluar. Kasih air. Sip. Ya, dikasih air. Ya pemirsa, mungkin makhluk di sini memang begitu banyak yang ingin memasuki ke tubuhnya Kang Ridwan dan mungkin kita tidak bisa meneruskan pertemuan malam kita, dan mungkin tadi kita telah simpulkan ya bahwasanya kita harus mendoakan ketika keluarga kita meninggal, kita anak-anaknya ataupun keluarga-keluarganya harus sering-sering mendoakan karena mungkin mereka sangat membutuhkan doa kita. Dan juga ketika kita masuk ke lapangan ini ataupun ke tempat lain, kita memang harus berdoa dulu sebelum berangkat, ingat kepada Allah, meminta doa kepada Allah supaya diselamatkan dimanapun juga, seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami lakukan, dan mungkin kita akan bertanya sedikit ke Kang Ridwan. Gimana Kang Ridwan? Ya tadi Alhamdulillah, yang saya rasakan mungkin ada beberapa makhluk yang masuk ya, Iya. Tidak hanya ya mungkin dari saya juga banyak gitu ya yang ini. tapi ada sebagian aura yang benar-benar sedih, Iya. yang saya rasakan. Mungkin mereka Entah itu apa, atau mungkin saya belum mendengar ceritanya tadi. Cuman yang saya tangkap, mereka minta didoakan. ya seperti itu ya. Ya, minta didoakan. Ya, Semuanya Memang seperti itu. ya harus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, Yakin bahwa doa kita itu sampai kepada mereka. Ya seperti itu ya. Memang begitu, memang betul ya. Memang doa-doa orang-orang ataupun keluarga yang masih hidup kepada keluarga orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal, itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Oleh karena itu inti daripada kita
berpetualangan malam di lapangan Cibanting ini, inilah mungkin misteri ataupun kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi di sini. Memang seperti itu, mungkin tadi sudah kami jelaskan. Memang ini tuh tempat dulunya pemakaman, dan mungkin masih banyak makam-makam yang mungkin masih tersisa di sini yang belum dipindahkan, dan mungkin mereka memang membutuhkan doa-doa daripada keluarganya ataupun kita yang masih hidup. Pemirsa sahabat LWT TV, mungkin kami akan melanjutkan dengan menggunakan mediasi gambar tentang keadaan lapangan ini, dan mungkin di sini ada Kang Ajis yang akan mencoba menggambarkan situasi ataupun keadaan lapangan ini, dan akan dibantu oleh Kang Rukmana dan Kang Gibran. Ya, silakan. Sini Kang Ridwan mencoba mungkin memanggil sosok makhluk ataupun yang akan nanti digambarkan situasi lapangan di sini yang sebenarnya, dan dibantu juga oleh Kang Rukmana. Dimulai. Dari Kang Rukmana. Tolong kamera bisa lebih dekat, dan sini Kang Ajis mulai menggambar entah apa yang nanti akan muncul. Dan memang di sini aura-auranya memang begitu besar ya, banyak sosok makhluk-makhluk yang mulai mendekat, dan mungkin sebagian merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini. Sangat bisa saksikan. Ini yang bisa saya lihat ini adalah bentuk orang soleh mungkin ya. Bisa lihat, kalau tidak salah ini memakai seperti imamah ya, seperti itu. Auranya memang tidak jahat, ini seorang yang baik. Mungkin ini sebagian daripada leluhur-leluhur yang ada di daerah ini. Bagaimana menurut Kang Gibran? Ya, ini merupakan tadi salah satu sosok yang masuk juga. Ya, yang tadi yang tadi masuk. Mungkin entah yang kedua, entah yang ketiga tadi yang masuk. Beliau merupakan salah satu orang yang soleh di sini, pemuka agama juga, yang membantu mensyiarkan agama Islam di wilayah ini. Ya, bisa lihat memang sosok tubuhnya, wajahnya memang terlihat memang orang soleh ya. Dari gestur tubuhnya memang orang yang berwibawa ya, seperti itu ya. Ya. Orang yang sangat berpengaruh juga ya di lingkungan. Insya Allah.
bisa saksikan dan lihat. Ini orangnya sangat alim, soleh. Gimana tanggapan Kang Ridwan setelah melihat Ya. ini gambar? Jadi pada intinya di lokasi ini sebetulnya banyak jin yang makhluk-makhluk halus yang memang karakteristiknya itu positif ya. positif ya? Positif, lebih ke positif. Ya, lebih ke positif. Iya, lebih ke positif. Negatif terjadi karena di lingkungan. Ya. Ya, di lingkungan. Yang mereka minta itu hanya sopan santunnya. Oh iya. Ketika masuk tata keramanya, dan selalu kita bahas ketika kita di mana saja ya, sopan santun ketika melakukan atau datang ke suatu tempat itu harus ada adabannya. Gitu. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Coba bisa ditunjukkan ke kamera. Tuang, kamera bisa lebih dekat. Tuh. Bisa terlihat jelas oleh pemirsa bahwa ini sosok makhluk yang mungkin orang-orang soleh ya, orang soleh mungkin bisa dilihat pemirsa. Tubuhnya itu, gestur tubuhnya sangat berwibawa dan mungkin beliau adalah orang yang mungkin dulunya berpengaruh di sini. Ya. Seperti itu mungkin. Mungkin hanya ini struktur tubuh yang ada di sini yang bisa kami gambarkan, dan inilah hasil daripada gambar yang dibuat oleh Kang Ajis. Ya. Mungkin hanya itu ya, Kang Iwan. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pada malam hari ini, Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjelaskan bahwa jin dan manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah. Dan kita harus percaya bahwa makhluk halus itu ada. Makhluk yang tak kasat mata pun itu ada, dan kita wajib mengimani. Ya mungkin itu ya. Cuman ketika kita percaya kepada makhluk yang gaib, tapi jangan terpengaruh. Tetap kita harus memperkuat keimanan kita hanya kepada Allah lah kita meminta, dan tidak ada yang lain selain Allah, seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tetap dukung channel kami dalam channel Luas Wanita Tega TV supaya kami bisa melanjutkan petualangan kami ke tempat-tempat yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.